Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Armansyah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teodolit. Nah, teodolit ini merupakan salah satu alat yang biasa digunakan dalam ilmu kartografi. Nah, mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui apa sih itu kartografi. Jadi, kartografi merupakan atau kartografi dapat diartikan sebagai seni, ilmu, dan teknik pembuatan peta dengan pekerjaan geodesi, fotogrametri, kompilasi, dan juga pembuatan peta ulang. Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya-tanya, apa sih itu teodolit dan bagaimana bentuk teodolit? Jadi, teodolit merupakan salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk mengukur tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut gerak atau sudut datar. Nah, teodolit ini berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit kita dapat mengukur sampai dengan satuan second. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teodolit dan juga kartografi. Selanjutnya kita bahas satu persatu bagian-bagian dari teodolit. Bagian teodolit yang pertama yaitu pelat dasar alat yang berfungsi sebagai penyangga keseluruhan alat. Kemudian terdapat skrup 3 atau skrup ABC yang berfungsi sebagai pengatur kedataran pesawat teodolit. Kemudian terdapat skrup pengunci horizontal yang berfungsi sebagai gerak halus secara horizontal. Kemudian terdapat sebuah skrup penggerak horizontal. Skrup penggerak horizontal ini berfungsi sebagai penggerak secara horizontal. Kemudian terdapat sebuah display yang berfungsi untuk melihat hasil pengukuran berupa sudut, jarak, dan koordinat. Kemudian terdapat sebuah nivoo tabung yang berfungsi untuk mengetahui alat sudah berada di posisi datar atau belum, namun lebih presisi dari nivoo kotak. Kemudian skrup pengunci teropong yang berfungsi sebagai pengunci teropong. Kemudian skrup penggerak halus teropong yang berfungsi untuk menggerakkan secara halus teropong ke atas dan ke bawah. Kemudian ada teropong. Kemudian terdapat juga lensa objektif untuk menangkap bayangan. Kemudian lensa okuler berfungsi untuk melihat objek yang sudah ditangkap oleh lensa objektif. Kemudian skrup lensa okuler yang berfungsi untuk memperjelas benang diafragma. Kemudian yang ke-13 terdapat sebuah skrup lensa objektif yang berfungsi untuk memperjelas objek yang akan dibidik. Kemudian visir yang berfungsi sebagai alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan suatu objek. Kemudian terdapat sebuah tempat memegang pesawat yang digunakan ketika ingin memindahkan teodolit dari posisi pertama ke posisi yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja dari teodolit. Pertama, tancapkan patok di tanah. Patok ini digunakan sebagai titik. Kemudian, buka tali pengikat dan pengunci statif. Setelah itu, tarik bagian kepala statif dan tetapkan pada ketinggian yang sama. Kencangkan dan kunci pengikat dan pengunci dan pastikan kepala statif dalam keadaan datar. Kemudian dirikan tepat di atas patok. Setelah itu, kencangkan statif dengan menancapkan bagian ujung statif. Kemudian, buka kotak alat teodolit. Perhatikan kedudukan alat di dalam kotak. Kemudian, angkat alat secara hati-hati dengan posisi yang benar. Kemudian letakkan alat di atas statif dan
kunci alat dengan statif. Setelah itu, perhatikan nivoo kotak. Jika nivoo kotak tidak berada di tengah, maka posisikan agar nivoo kotak berada di tengah. Jika nivoo kotak berada di timur, posisi alat tersebut lebih tinggi di timur. Setelah posisi gelembung di nivoo kotak sudah berada di tengah, alat sudah dalam keadaan waterpass, namun masih dalam keadaan kasar, sehingga perlu dihaluskan dengan menggunakan nivoo tabung. Setelah nivoo tabung sudah berada di tengah, selanjutnya diputar 360 derajat, putaran searah jarum jam. Setelah ada di tengah, berarti nivoo kotak dan nivoo tabung sudah dalam keadaan sempurna. Kemudian, nyalakan teodolit dengan tombol power. Sudut yang muncul merupakan sudut horizontal, sehingga perlu diatur menjadi 0 derajat. Tekan tombol V per persen untuk menentukan pembacaan sudut. Setelah semuanya sudah diatur, maka teodolit sudah siap untuk digunakan. Baiklah, selanjutnya rumus yang digunakan dalam teodolit. Yang pertama, terdapat sebuah rumus untuk menentukan jarak datar. Kita menggunakan rumus D sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin V pangkat 2. Kemudian untuk menentukan jarak miring, rumusnya yaitu S sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin V. Kemudian untuk menentukan beda tinggi dari tempat berdiri alat, rumusnya adalah H sama dengan TEK dalam kurung 90 dikurang V kali D tambah IH kurang TH. Kemudian terdapat sebuah rumus untuk menentukan koordinat titik berikutnya. Yang pertama, untuk mendapatkan nilai koordinat X pada titik selanjutnya, kita menggunakan rumus X sama dengan sin HZ dikali D tambah X BM per diri alat. Kemudian untuk mengetahui koordinat titik Y, kita menggunakan rumus Y sama dengan cos HZ kali D tambah Y, koordinat Y berdiri.